Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Sebentar lagi kita akan mulai short live webinar kita. Sambil kita nunggu narasumber. Halo, halo, selamat malam semuanya. Halo, Mbak Sari, selamat malam. Halo, malam, Mbak. Suaranya agak Halo, kurang ya, suara saya jelas, Mbak. agak kecil. Bentar ya, apa ya? Jelas Kenapa nggak? ya? Ya, coba. Sekarang jelas nggak, Mbak? Halo, tes, 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 satu, dua, tiga. Jelas, Mbak? Kurang jelas suaranya. Kenapa ya? Bentar. Aku coba cari Eh, pakai eh, wifi. halo, tes satu dua tiga, Mbak Sari, jelas? Better Mbak? Kedengeran? Oh, udah. Ya, udah sip sip. Udah ya? Oke, Udah. ya ya ya. Oke, udah ya? Jelas ya Mbak ya? Sip. Clear ya? Oke Mbak. Ya, Yang halo. mana ya? Oh, ya, Mbak. Mas. Oh, Ya, ya Mbak. Welcome to our apa Mbak? Short live Instagram. Ya, di sini kita mau kenalin diri, Mbak Sari. Kita itu dari Rencana Finansial. Jadi rencana itu adalah digital financial planner, Mbak. Yang kita tuh berfokus ke ibu-ibu, Mbak, ibu rumah tangga. Di mana fokus kita adalah kita mau meningkatkan literasi keuangan untuk ibu-ibu, Mbak, supaya dia itu bisa apa, Mbak, menjaga cash and budgeting, meningkatkan passive income, kemudian mengajak ibu-ibu tuh untuk mengenal produk-produk investasi, Mbak. Yang terakhir adalah supaya ibu-ibu tuh tahu Mbak, pentingnya proteksi dalam kehidupan. Itu sih. Ya. Kalau boleh tahu, Mbak Sari sebelumnya pernah konsultasi keuangan atau mungkin pernah dengar acara ataupun webinar yang berbau dengan financial literasi? iya. Kalau Halo. aku di organisasi ya, kedengeran suara aku? Hmm. Kedengaran Mbak? Oke. Jelas. Sebelumnya terima kasih buat tim rencana finansial udah ngundang aku buat apa curhat-curhat kali ya lebih tepatnya di sini. Iya. Iya, curhat tentang. Jadi aku itu udah beberapa kali sih nggak sering, beberapa kali Hmm. ikut semacam talk show lah, bukan yang webinar gitu. Dulu masih Hmm. talk show Hmm. gitu Hmm. tentang financial planning di rumah tangga. Pernah, Oke, pernah ikut. itu Mbak Sari sebagai peserta aja, sebagai narasumber atau sebagai apa Mbak? Kalau boleh tahu. Sebagai peserta. Sebagai peserta. Oke. Terus gimana Mbak? Kesan-pesannya setelah ikut itu dari Mbak Sari apakah apa pengetahuan akan produk-produk keuangan bertambah atau gimana? Apa yang Mbak Sari rasakan Mbak? Apa ya? Dulu kan awal nikah ya masih kayak apa penyesuaian diri ya kan dari yang Hmm, sendiri hmm. ngatur uang sendiri menikah Oke. lalu apa apalagi saya kan dari lulus kuliah langsung menikah jadi benar-benar kayak mengelola Oke. keuangan dari suami aja Oke. tuh. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi memang yang paling pertama harus kita lakukan saat menikah ya terbuka dulu nih suami istri kerjasama Hmm. bahas ini Oke. ini kayak gitu kuantitas gini terbuka aja gitu biar Hmm. sebulan tuh gitu catat pemasukan dan pengeluarannya Oke. catat singkat Oke. aja sih kalau aku Oke. kayak gitu. Mm. Jadi memang Oke. penting banget kita sebagai istri terbuka ya sama suami Hmm. tentang apa aja yang kita keluarkan apa aja yang sesimpel kita pengen jajan tas apa gitu boba-boba kita harus cerita lah kan Ya, buat happy walaupun istri ya kan ya 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 pokoknya ya. harus Oke oke. ya keuangannya dia Hmm. karena kan itu dia yang kerja dia Hmm. yang apa jadi jangan marah misalkan ibu-ibu di luar sana ditanyain sama suami lo kok uangnya kemana aja sih gitu
Hmm. Mana aja, Hmm. jangan marah, kasih tahu aja kalau Ya perlu jangan di lah, karena print. kan ya karena Iya, perannya istri itu adalah benar-benar pengatur keuangan sih. Hmm. ya Hmm. kan. Jadi dia Oke. catat 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 yang simpel-simpel aja lah kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke. Kalau Biasanya aku boleh tahu memang dari ibu, awal hmm? Oke. Kalau boleh tahu jadi ibu Sari sudah catat berapa aja deh. lama Bu? Ya, kalau boleh tahu ibu Sari udah Menikah berapa lama menikahnya? Ya, Bu. memasuki tahun ketujuh ini. Tahun ketujuh Bu. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Tahun ketujuh ya Bu Wah, ya. Oke. Hmm. iya. Berarti kalau boleh Mm. tahu pekerjaan Ibu Sari itu adalah full ibu rumah tangga, Bu? Atau Ibu Sari juga Full ada ibu rumah tangga. sama-sama punya pendapatan? Oke, ya. Oke. Tapi Berarti, aku punya bisnis oke. sampingan, bisnis kecil-kecilan. Hmm, Boleh diceritakan Bu, bisnis sampingannya apa? Kalau boleh tahu, biar mungkin teman-teman sekalian Biasa. bisa dapat inspirasi juga dari Bu Sari. Iya. Jadi memang gimana ya, kalau misalkan di dalam rumah tangga itu tiba-tiba ada satu momen yang, aduh kok kayaknya uangnya nggak cukup deh gitu. Hmm, hmm, Pengen gini gitu, pengen pengen liburan atau apa, tapi kok nggak sampai-sampean. Ya udah, coba pikirin buat kita punya pendapatan sampingan gitu. Oke, Jadi bisa passive income ya Bu ya? ya, passive income untuk menopang Oke. kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari kebutuhan pokok yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya Hmm, itu mulai. hmm, Jadi aku langsung bisnis, langsung dapat pendapatan ternyata tidak semudah itu. hmm, hmm, hmm. Ternyata bisnis juga nggak langsung bisa dapat pemasukan juga ternyata Ya, kalau ya, karena ya, itu ya, punya ilmu yang beda lagi ya. Tapi ya, ya, alhamdulillah akhirnya ya. aku menemukan bisnis yang cocok buat diri aku jalani di bidang jasa gitu. Karena jasa kan Hmm, kayak nggak perlu stok barang, barangnya juga nggak basi gitu kan. ya. Akhirnya Hmm. aku menemukan bisnis yang bisa sesuai dengan Oke. diri aku sendiri. Ya, oke Ibu, terima kasih untuk sharing sedikitnya ya tadi perihal passive income. Ya Bu, jadi betul banget. Jadi berdasarkan yang kita udah temuin juga Bu dari klien-klien kita, ya kebanyakan itu banyak banget dari yang ibu rumah tangga adalah mereka punya target passive income. Bu, suara saya jelas ya? Teman-teman suara jelas Jelas, ya? jelas, Ya, jelas. ya Bu. Jadi kebanyakan itu memang mereka itu selalu punya mindset passive income, Bu, di mana tujuannya adalah baik untuk menambah pendapatan rumah tangga. Tetapi kenyataan ya Bu, sering kali kita temui yang berusaha untuk mendapatkan passive income, yang ada dalam kenyataan adalah mereka itu mengalami kerugian Bu, untuk usahanya di awal-awal. Mungkin 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, bahkan ada yang mungkin rugi terus Bu selama setahun. Ya, jadi Ya, nanti mungkin di webinar kita tanggal 18 Maret juga kita akan bahas sih Bu. Gimana sih cara memulai passive income yang benar? Gitu loh, Bu. Jangan sampai yang awalnya baik, ya kan, passive income, ternyata niatnya malah, jelek. malah yang harusnya, harusnya mungkin Itu dari malah uang berubah bulanan. jadi kaget. Ya, betul, Bu. Jadi uang bulanan yang harusnya mungkin bisa nambah cash flow, bisa nambah sisi untuk tabungan, untuk sekolah anak, itu jadi kebanyakan itu kepake untuk nutupin kerugian dari passive income. Gitu sih, Bu. Tapi Mm. yang kita salut adalah ya Ibu Sari hebat banget gitu loh. Maksudnya bisa jadi apa ya, Bu? Ibu rumah tangga yang baik lah gitu loh, Bu. Jadi selain mengolah keuangan yang baik, bisa juga Belajar, bantu passive belajar. income. Hmm, belajar ya. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Udah berapa lama, Bu? Berarti di bisnis jasanya ini kalau boleh tahu. Di bisnis jasa dari tahun 2018 ya, udah 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Oke, 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 oke. Bu Sari, kalau boleh tanya, kalau saya boleh tahu nih ya, dan teman-teman apa dari tim konsultan rencana kalau boleh tahu, kira-kira nih, Ibu kalau denger apa Bu financial planner nih atau konsultasi Hmm. keuangan, itu kira-kira apa sih yang Bu Sari harapkan ketika bertemu dan hasilnya apa Bu? Gitu loh. Misal Ibu dapat sesi nih one on one consultation, itu Mm-mm. apa yang kira-kira Bu Sari dapatkan? Ibu pengen tahu lebih tentang investasi, ibu pengen tahu gimana cara Iya. berhemat, ibu pengen tahu cara meningkatkan passive income, atau pengen punya apa Bu, proteksi supaya kalau nanti misalnya eh, ada amit-amit Bu, misalnya ada anggota keluarga yang jatuh sakit, nah itu bisa terproteksi. Gimana Bu kira-kira? Ya. Kalau aku pengennya kalau misalkan nanti harus lebih serius ya dalam merencanakan keuangan keluarga, aku Hmm? pengennya untuk dana pensiun ya, Dana atau pensiun. Oke, financial freedom. oke, oke Bu. Oke, baik. Ya.
Oke, kalau dari Bu Sari sebelumnya udah pernah coba beli produk keuangan, Bu? Mungkin reksadana, udah pernah, Bu? Sudah pernah? De- em, belum, paling ke Belum ya? PPA gitu sih. Belum pernah Ya, sih. ya. Tapi ada minat, Ya, Bu. Maksudnya untuk ya, mencoba untuk karena kan mungkin orang-orang yang taunya kalau produk keuangan itu saham ya, Bu ya, yang paling umum ya. ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita itu sebagai financial planner itu menyarankan juga, Bu, kalau untuk pemula itu jangan langsung taruh di saham. Kenapa? Karena resiko lossnya tinggi gitu loh, Bu. Tapi ada produk keuangan Hmm, yang sangat resiko gagalnya itu sangat kecil, Bu. Itu contoh reksadana. Itu reksadana pun hmm, dibagi lagi, Bu. Ada beberapa, ada reksadana campuran, ada proteksi, ada pendapatan tetap. Gitu. Jadi kalau kita sebagai financial planner kita sarankan misalnya nih Bu Sari misalnya suatu hari atau dalam waktu dekat atau dalam waktu jangka panjang itu pengen coba investasi, itu bisa coba dulu Bu dari reksadana proteksi atau pendapatan tetap. Itu Bu. hmm, Jadi jangka waktunya itu rendah, ya itu di bawah antara 1 sampai 2 tahun, tapi tingkat pengembaliannya tinggi Bu. Gitu. hmm. Ya, Bu ya. Nanti kita kalau misalnya Ibu Sari tertarik atau mungkin nanti pas di webinar ya, nanti tanggal 15 Maret itu akan kita kupas lebih jauh lah. Apa aja sih Ya. reksadana itu gitu. Ya Bu ya. Hmm, Terus kita juga nanti kita juga menyarankan supaya Ibu Sari juga punya tabungan. Tabungan yang akurat gitu loh Bu. Jadi nanti kita bantu perhitungannya. Yang tadi Ibu maksud adalah ya Bu, betul pensiun itu sangat sangat amat bagus gitu loh. Karena semua orang tuh pengen banget Bu pensiun cepat ya kan financial freedom. Jadi kita juga pastikan juga nanti apa dari apa dari para klien kita itu dia tuh mau di mana sih Bu pensiunnya? Mau tahun keberapa sih? Contoh 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Nah, hitungannya akan akurat gitu Bu. Jadi kita akan gabungkan hitungannya income yang dia dapat, target investasinya, target pengembaliannya seperti itu Bu. Ya, gitu Bu. Terus Oke. nanti juga Berarti kita memang bantu di sana itu macam-macam ya. Apa maksudnya macam-macam nih Bu. solusi buat ibu-ibu Yes, merencanakan betul. keuangan Solusinya itu ada di betul, Bu. Iya, betul. Jadi targetnya tetap tadi satu, Bu. Jadi untuk apa? Menteri Keuangan yang baik, jadi pendamping yang baik, Bu. Jadi pelengkap yang baik untuk suami. Jadi mengatur keuangan itu yang benar-benar apa ya, Bu? Yang berdampak lah, gitu, Bu. Ya. Terus jadi bisa mengatur cash budgeting, Ibu juga nanti bisa pasti income-nya bisa bertambah, gitu, Bu. Ya. Sambil hitungannya dijaga terus, Bu. Gitu loh. Jadi akurat lah kapan Ibu mau pensiun, gitu, Bu. Jadi nanti Ya, dibantu di tracking terus, Bu, hitungannya. Gitu. oke. Ya, Bu Sari. Oh ya, aku Ya, pengen tanya-tanya nih. boleh, Bu. Gini, kan aku udah mencatat, aku udah Hmm. menyesuaikan budget, tapi kok rasanya masih kurang. Hmm. Oke. Nah, itu gimana? Kurangnya Ah, dari gimana mananya? sih solusi? Kurangnya dari segi Eh, mananya, Bu? Maksudnya, kalau boleh tahu, kurangnya solusi. dari segi mana? Kok pas-pasan gitu loh, maksudnya untuk saving nabung tuh malah tiap bulan, misalkan di bulan ini bisa saving 25% nih dari ini. Terus bulan depannya Hmm. kalau jadi 10%, berkurang lagi, Oke. malah jadi nggak bisa. Ya. Oke, Bu. Jadi nanti di webinar nanti juga kita akan jelaskan apa sih, Bu, yang namanya cash and budgeting yang akurat, Bu. Gitu. Jadi di sana ibu tuh tahu, maksudnya contoh, bulan lalu itu ibu berhasil menghemat 5%. Berarti di bulan depan, which is misalnya di bulan April itu, target ibu 30%, nanti akan dibantu Hmm? hitungan, Bu. Di mana sih yang paling banyak, sisi mana sih, Bu, pengeluaran ibu yang paling banyak? Itu nanti kita akan bantu penghematannya juga, Bu. Misalnya kayak misalnya belanja bulanan. Itu belanja bulanan mana sih, Bu, yang akurat gitu. Nanti kita akan bantu juga, Bu. Misalnya dari harga sayurannya, harga kebutuhan Sampai pokok, sedetil itu kebutuhan. ya Iya, sedetail dibantu. itu, Bu. Betul. Iya, jadi nanti dari kebutuhan primernya, kebutuhan tersiernya, sekundernya, seperti itu, Bu. Jadi target Ibu tuh, Ibu bisa set, misalnya bulan depan 20%. Ibu pengen lebih tinggi lagi nih, penghematan 30%. Itu bisa banget, Bu. Gitu. Ya, bulan depannya lagi, pengen meningkat lagi, Bu, 30%. Itu bisa banget. Nanti akan dibantu tracking terus, Bu. Gitu, tiap Oke, bulannya. berarti solusinya Hmm. ya kalau nggak pemasukannya ditambah, pengeluarannya yang dikurang, berarti gitu ya. Betul, betul. Atau bisa juga dari Kurang pasif lebih income yang ya. Bu, ditambah. Iya, pasif Iya, income kan iya, iya. Mm-mm. ada dari investasi, ada dari proteksi juga sebenarnya bisa menghasilkan juga, Bu. Nanti jawabannya apa, nanti kita akan lebih lengkap pasti webinar. Gitu, Bu ya. Oh, wow, seru kayaknya ya. Iya, Ibu. Ada webinar.
Kapan itu? Hmm. Tanggal 18 Maret, Bu. Bentar, minggu depan. Minggu depan. Ya. Nanti kalau Ibu Sari punya waktu luang, join aja, diajak juga Bu teman-temannya. Ya, itu ya Bu ya. Sip. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, oke, ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sedikit perkenalan dikit ya Bu ya. Jadi rencana itu adalah digital financial planner Bu. Jadi nanti kita akan berbentuk aplikasi juga ke depannya, di mana nanti target marketnya adalah untuk membantu ibu-ibu rumah tangga itu untuk merencanakan keuangan. Gitu. Jadi tadi Ibu Sari udah mention sedikit ya. Jadi gimana cara penghematan itu lebih dapat penghematan lebih tinggi tiap bulannya gitu. Terus gimana cara menjaga passive income yang stabil gitu Bu, menjaga proteksi supaya keluarga terlindungi. Terus gimana caranya nanti juga membayar pajak seperti itu Bu. Itu sih. Ya. Tapi sebelum Hmm. apa namanya tuh ibu-ibu ya kan, ya udah sih aku ngerti Hmm. kok gitu kan, aku yang belanja gitu kan, kan aku yang urus Hmm. uangnya. Malu lah kalau sampai keuangan aku tuh diketahui orang lain selain suami aku gitu misalkan Hmm. ya kan. Hmm. Ya Ya. ibu aku Hmm. dikorek-korek gitu tentang urusannya. Oke. Jadi Jadi memang harus apa ya, dikasih tahu dulu kenapa harus gitu kan, kenapa harus hmm. ibu-ibu melek financial planning kan, Ya. kenapa Oke. harus. Hmm, kenapa harus, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa harus? Karena banyak banget sih, Bu. Maksudnya, jadi financial planning itu sebenarnya adalah dasar, Bu. Kalau kita lihat ya. Jadi banyak banget orang yang, maksudnya ibu-ibu itu pengen, pengen banget, maksudnya membantu suaminya. Tapi kita sebisa mungkin kita jelasin dulu, Bu. Apa sih dasar-dasar dari financial planner itu apa, Bu? Ya, jadi ada rencana proteksi, ada rencana investasi, ada rencana pensiun, ada rencana warisan, itu nanti lengkap. Itu Bu. Nah, makanya nanti kita akan ajarkan dulu, itu Bu. Setelah nanti orang berpengetahuan, kalau masih kurang silakan konsultasi. Itu Bu. Ya. Yang Nanti paling hasilnya utama sih ya. ya, aku ya Hmm, yang paling aku takutin maksudnya kenapa aku harus nih belajar finansial itu, karena setahu hmm, aku lihat survei-survei, jadi penyebab terbesar perceraian itu adalah faktor ekonomi. betul. Iya Bu. Nah, Apalagi. misalnya ibu harus melek tentang finansial, Ya, nggak ya, ya, usah ya. takut, Betul. nggak usah malu gitu, nggak usah gengsi, Ya. yang namanya buat supaya rumah tangga harmonis, ya nggak sih. Hmm, Ada yang bilang kan uang nggak bisa membeli kebahagiaan, hmm. tapi lebih baik menangis di mobil Alphard daripada menangis di dalam angkot. Iya, iya, betul, betul. Seperti itu. Nah, jadi memang Ya. apa ya, teman-teman aku memang aku tekanin sih buat ayo Hmm, kita pelan-pelan belajar buat memanage tentang hmm, apa finansial di dalam keluarga. Karena memang itu hmm, sama, hmm. keharmonisan keluarga adalah kunci. Kunci dari ini Budget ya Bu ya, budget kita, budget keberlangsungan ya. perawatan gitu ya kan. Hmm, Mesti itu ada keberlangsungan ya. Ya, 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 betul banget, Bu, betul banget. Karena dari beberapa klien juga kita ada yang kita pernah tanganin itu Bu, kalau misalnya nanti dari istri atau dari ibu rumah tangga itu udah tahu banget Bu gimana cara mengatur keuangan, dasar-dasar financial plan itu akan beda banget sih Bu, gitu loh. Akan beda banget, maksudnya bukannya maksudnya menjamin kebahagiaan ya Bu, enggak ya, mindsetnya kayak tapi untuk ya, gitu. Bukan balik lagi ke bagian itu kan balik lagi ke masing-masing orangnya. Tapi dengan mengerti keuangan itu jauh aja Bu. Maksudnya bisa bisa meningkat apa? Bisa menjamin sekolah anak tepat waktu seperti itu Bu. Maksudnya nanti kalau misalnya suami itu nanti butuh misalnya Bu, misalnya dia ganti pekerjaan atau mulai bisnis kan ada masa di mana mereka itu mungkin nggak dapat income ya Bu ya. Tuh, tapi kalau misalnya dengan perencanaan yang baik, maksudnya suami juga merasa lebih tenang gitu loh Bu. Misalnya dia pengen ninggalin karirnya, pengen berganti karir, atau pengen yang awalnya berkarir pengen jadi usaha, seperti itu sih Bu. Ya, berarti balik lagi terima kasih Bu. Maksudnya untuk tadi udah di-mention ya, kalau ya emang bener uang itu nggak bisa. kenapa harus nih Hmm, ibu-ibu belajar lebih dalam tentang financial planning dalam rumah tangga hmm, ini ya gitu. Banyak sih hmm, sebenarnya, maksudnya apa, kenapa harusnya itu poin-poinnya. Yang paling utama hmm, adalah menjaga keharmonisan ibu-ibu. hmm. Ya, 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 ya.
Bu, kalau boleh tahu, Ibu Sari sering ada kumpul juga nggak, Bu? Kayak misalnya acara arisan atau sebagai macamnya, Bu? Iya, aku tuh orang yang suka organisasi, aktif dalam Hmm? organisasi biar lebih apa mengenal banyak orang, melihat karakter orang, mendengar Hmm. pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi kumpul-kumpul tuh hampir tiap bulan lah aku kumpul-kumpul. Tapi yang Kumpul bermanfaat tiap ya, bulan. yang produktif. Hmm. Mm, dalam artian yang Oke, ya, produktif ya, ya. ya, ya. Ya, wah hebat banget Bu Sari. Ya, ya, ya. Biasanya Apalagi di kalau mana Bu kita kalau pengen kumpul-kumpul? punya passive income. Ya nggak sih kalau kita pengen punya passive income, minimal kita harus punya beberapa orang apa lingkungan yang bisa mendukung Ya, usaha ya, ya, kita ya. kan. Hmm. Ya, betul, Jadi betul, harus betul, betul Bu. juga. Ya, 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 ya. Betul, betul. Setuju Bu, setuju Bu. Ya. Oke, Hmm. top dulu. Tos Bu. Ya. Kalau mungkin terakhir ya Bu ya, pertanyaan dari tim rencana ya Bu ya, supaya nanti kita juga bisa bantu hitungin lah ya Bu ya, tentang apa target Bu Sari berapa, eh, berapa yang nanti harus dianggarkan seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu posisinya sudah punya anak Bu? Sudah, Sudah dua. punya tanggung sudah? Oh dua. Oke, sudah masuk sekolah Bu? Yang kakak sudah masuk sekolah TK. Oh TK. Ya ya, berarti TK itu berarti sebentar lagi sekolah dasar ya Bu ya? Ya, insya Allah tahun depan. Ya, Dia masuk insya Allah sekolah tahun depan. dasar. Oke. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, mungkin nanti kita akan bantu juga ya Bu ya. Mungkin nanti di sesi live lagi selanjutnya. Mungkin kalau nanti ada waktu sebelum live seminarnya, nanti kita akan kasih tahu ya Bu ya. Jadi pos-pos mana yang nanti Bu Sari harus jaga. Terus Ibu Sari harus kemana gitu loh. Kalau mulai berinvestasi. Terus apa sih tips and triknya lagi supaya passive income Ibu Sari terjaga. Gitu ya Bu ya. Jadi dari data yang kita peroleh tadi, hasil interview singkat, nanti apa sih hasilnya? Betul, Bu. Ya, Oke, sip, sip. Jadi ya. kita tetap di Oke. ini ya, sama rencana ya, Yes, dikawal ya. betul. Dikawal terus, Bu. Sampai targetnya tercapai. Amin. Nih, dari Bu Gak Sari tahu mungkin kalau ada yang mau begitu tuh. ditanyakan, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Dari Bu Sari ada yang Apa mau ya? ditanyakan lagi? Hmm, tips deh, tips Ya, dari rencana tips. buat ibu-ibu muda yang baru mulai nikah ya, kan akan beda tuh sama yang atau dia baru nikah dan akan mempersiapkan nanti punya anak gitu, Hmm. Oke. tips Ya, untuk tips ya. untuk dia merencanakan keuangannya lah. Ya, oke. Jadi mungkin tips paling simpel adalah cash and budgeting, Bu. Gimana cara ngatur pendapatan dan pengeluaran ya. Ya, tadi Bu Sari udah mention sekilas. Jadi bukan dari seberapa besar yang kita dapat, Bu. Tapi seberapa besar yang bisa kita kelola, Bu. Jadi nggak kadang tuh orang selalu melihat berapa besar sih gaji suaminya, berapa besar sih penghasilan suaminya dari usaha. Padahal kuncinya bukan itu, Bu. Tapi seberapa pintar kita mengatur pengeluaran. Itu Bu. Karena banyak banget tuh kebutuhan yang sebenarnya tuh orang nggak butuh, Bu, tapi dibutuh-butuhkan gitu loh. Gaya hidup Contoh kali kan ya, gaya ya hidup. gaya hidup betul Bu, di lifestyle. Jadi kebanyakan tuh orang hidup berdasarkan lifestyle gitu ya. Kedua adalah mungkin ini Bu, banyak banget tuh orang yang pengetahuan akan investasinya tuh belum belum sebenarnya investasi itu banyak Bu. Ya, dan itu sangat baik. Investasi itu sangat dianjurkan. Cuman banyak orang tuh pengetahuannya masih masih belum tahu lah, Bu. Itulah gunanya nanti kita dari tim rencana akan terus mengkampanyekan investasi-investasi apa sih yang cocok buat ibu rumah tangga. Itu lah, Bu. Yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Itu yang di mana jangka waktunya pendek, tapi penghasilannya lumayan dan resiko gagal bayar itu sangat rendah. Itu Bu. Yang terakhir adalah mungkin proteksi Bu. Gitu. Jadi mungkin banyak orang yang nganggap remeh gitu loh Bu. Maksudnya ketika usia keluarganya masih muda, kayak Bu Sari gitu, mungkin bisa dimulai dengan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, itu akan sangat berguna sih Bu di masa depan. Mungkin efeknya baru kita rasakan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sih, Bu. Jadi mungkin dari tiga itu dulu aja Bu ya. Jadi rencana apa pengaturan arus kas, rencana investasi, dan kemudian terakhir adalah rencana proteksi. Gitu Bu. Ya, Sip. ya. Sekali lagi Tapi untuk nanti lebih untuk apa mulai finansial ini nggak cuma ibu-ibu aja ya kan, memang harus kerja sama antara suami dan istri.
suami juga mesti melek Betul, juga. betul. Jadi kita harap nanti ketika istri udah melek, nanti dia bisa berbagi sedikit ke suami, dan nanti kita akan buatin sesi khusus juga sih Bu, untuk suaminya. Gitu. Jadi betul Karena Bu. kan agak sulit ya, Kalau nanti itu paham, tapi untuk menjelaskan ke suami itu kan ya agak sulit. ya, 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 karena kan Apalagi mungkin udah ya oh, mungkin udah karena kerja udah gitu. capek. Mungkin karena udah capek kerja gitu ya Bu ya, udah capek kerja. Jadi mungkin juga mungkin Mikirin gitu Sabtu, lagi. jadi Sabtu Minggunya juga lebih lebih fokus untuk Fokus istirahat tinggal gitu Bu. ini. Hmm. Capek ya dia Nah itulah. ngurusin. Ya, 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 Kalau gitu nggak lah mau Bu. putus-putus sinyalnya memang di IG live ini kan agak sulit ya. Memang yang enak itu Nah, pakai Zoom Zoom, oke, sesinya. oke. Ya, mungkin ya nanti nextnya ya Bu ya, nanti kita mungkin bisa lewat Zoom ya Bu ya. Ya, Sip, oke. Ya, dari Bu Sari mungkin Pak. ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih untuk waktunya. Mungkin Terus friendly, pantau nanti kindly, programnya hmm, rencana. yes, Terus pantau kindly kan. reminder ya. Nanti kita akan ada acara webinar gratis pada tanggal 18 Maret 2022 dengan tema Gratis bagaimana ya. menjadi ya Itu menjadi juga perencana mulai keuangan yang oleh baik. para ibu-ibu. Bagaimana mencari pencarian yang baik untuk ibu rumah tangga. Gitu. Ya. Mungkin dari Bu Sari sebelum kita akhiri sesi ini Bu, ada yang mau dibagi lagi buat teman-teman, Bu? Sebelum kita akhiri, Apa ya? Mau nanya atau ada sih? Udah sih kayaknya nggak udah ada, cukup. deh ya. Jadi Oke, memang ya, harus ya. buat. Nanti Oke. teman-teman kalau misalnya masih ada waktu sebelum webinar kelas seminarnya, mungkin nanti kita ada sesi ya sama Bu Sari untuk kita kasih tahu apa aja sih hasil reportnya yang kita mau bacakan ke Bu Sari supaya mungkin berguna ya. Tapi kalau nggak pun mungkin nanti bisa kita kasih satu sesi ya pas di webinar ya Bu ya. Itu aja ya Bu ya. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat Buat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. jangan Salam lupa buat suaminya. pantengin rencana Hmm. finansial ya yang udah follow Ya, aku, terus ya, follow rencana finansial juga. ya. Makasih Ibu Sari. Salam buat suaminya. Ya, buat Nah, anak-anaknya. Ya, sama-sama. Makasih sehat juga terus ya rencana. Bu. Ya, ya. Terima kasih Bu. Sehat terus. Jaga kesehatan. Mari Bu. Mari semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu di webinar ya, tanggal 18 Maret. Mari semua. Yuk. See you, see you. Dadah.